Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka fa in qulta kaifa yumkinul insanu ayyasira bihaitsu la yaqa'a min dzambun albatta. Fa in qulta maka lamun ngucap sira kaifa yumkinu hale kaya apa kongan sapa al insan manungsa ayyasira ing yen to dadi sapa insan dadi iku bihaitsu la yaqa'a kelawan sekirane ora terjadi minhu saking insan apa dzambun dosa albatta hale pasti min sagirin kang tetep saking dosa cilik aw kabirin utawa dosa gedhe kaifa hale kaya apa wa anbiya'ullahi ta'ala wa anbiya'ullahi shalawatullahi alaihi wasallam hale utai pira-pira nabi ni Allah shalawatullahi alaihi wasallam iku alladzina wong akeh hum kang utai alladzina iku asrafu khalqillah luwih mulyane makhluk Allah subhanahu wa ta'ala iku qadih tulifa fihim qadih talafa fihim ahlul ilmi teman-teman khilaf fihim ing dalem masalah anbiya sapa ahlul ilmi ahli ilmu hal nalu hadhihi darajata ana ta merkole sapa anbiya hadhihi darajata ing iki derajat yaitu bebas dari dosa amla utawa ora. Apakah mungkin seorang manusia menjadi tidak terjadi dosa sama sekali, kecil maupun besar? Kaifa? Bagaimana kira-kira? Sedangkan para nabi Allah adalah orang yang termulia di antara makhluk Allah, itu ulama atau ahlul ilmi khilaf, beda pendapat. Apakah mereka itu bebas dari dosa atau tidak, itu beda pendapat. Karena ada wa'aso Adam. Fa'lam, jawabnya fa'lam mukawara sira anna hadza satami iki soal. Iku amrun mungkinun perkara kang kongan, ghairu mustahilin kang ora mustahil. Summa huwa mukautai amrun iku hayyinun gampang. Wallahu halata Gusti Allah iku yaktasu nyelir sapa Allah bi rahmati kelan nganggo rahmati Allah man ing wong ya sak kang ngersakaken sapa Allah. Jadi yang dipertanyakan itu adalah hal yang mungkin, bukan mustahil. Bahkan urusan ini adalah gampang. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu menentukan atau menjatuhkan pilihan dengan menggunakan rahmatnya siapapun yang dikehendaki Allah. Lebih-lebih Nabi kan. Summa min syarti taubati Allah yata'ammada dzamban. Moko nuli iku saking syarate taubat Allah ya ta'ammada utayen to ora nejo sapa wong damban ing nglakoni dosa. Fa amma in waqa'a minhu bisahwin aw khata'in. Anapun lamun tumiba apa dosa minhu saking abet bisahwin krana lali aw khata'in utawa luput. Bahwa mukote abad iku makfuun anhu wong kang den sepura sop apa anhu abad ya dosanya abad dan sepurane bi fadlillahi kelawan anugrahe Gusti Allah Ta'ala wa hadza utaiki adam ta'ammud iku hayyinun gampang alaman ing atase wong wafaqahullahu Ta'ala kang paring pitulung ing man sapa Allah Ta'ala. Di antara syaratnya taubat tidak ada kemauan untuk melakukan dosa lagi. Jadi harus punya niatan tidak akan melakukan dosa lagi. Adapun kalau terjadi dosa
dosanya itu karena lupa, karena lalai, atau karena ya khoto'in, salah, keliru, maka dosa itu statusnya ma'fuun anhu, diampuni karena fadl Allah. Dan ini gampang kan penulisnya gampang. Alaman wafaqahullah ta'ala bagi orang yang dapat ditolong dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sepokok dalam taubat harus ada niat ke depan tak akan pernah mengulang dosa. Tapi bila terjadi dosa tersebut berstatus ma'fuun anhu bi fadlillah. Jadi syaratnya yang paling nampak, tidak bertujuan, tidak ada kemauan melakukan dosa karena sudah dosa. Fa in qulta muqalam ngucap sapa sira innama yamna'uni minat taubati anni a'lamu min nafsi anni a'udu ila dzambi. Innama yamna'uni angin pasti ini nyegah ni ingsun minat taubati saking taubat. Opo anni saten ingsun iku a'lamu yakin sapa ingsun min nafsi saking awak dhewe ingsun yakin anni ing saten ingsun iku a'udzu bakal baleni sapa ingsun ila dzambi maring dosa. Wala asbutu lan ora netepaken sapa ingsun ala taubati ing atase taubat. Karena ini fala fa'idah muka ora ono faedah iku wujud fi dzalika mengkono taubat. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak taubat ini karena saya tahu kalau saya taubat nanti saya dosa lagi dan saya tak akan disiplin pada taubat, sehingga dari sini tidak ada gunanya taubat, lalu dia tidak taubat. Masalah ya. Fa'lam, maka ketahuilah analisanya. Inna hadza min ghururi syaitan. Sak temene iki qaul inna ma yamna'uni ila akhirih. Iku min ghururi syaitan, setengah saking tipuane setan. Wa min aina lan iku saking dini panggonan laka kadhe sira hadzal ilmu uta iki pawru. Tahu kalau dirinya akan melakukan dosa. Fa'asa antamuta ta'iban. Fa'asa mukoparak. Dua tarkapa sebuah fa'asa mukoparak iku ansa temenisaan iku tamutus mati siro ta'iban halewang kang tobat. Minggulaan, isi masaan antamuta dari roda. Ya, mana yang ada seperti itu. Tadi saya contoh bahasa barangkali menowo opo antamuta yen to mati sapa sira taiban hale kang tobat qabla antamuta ing sauduring ento baleni sira ila dambi maring dosa. Wa amal khaufana pun utai khauf wedi minal audi saking baleni dosa iku fa'alaika muka wajib ing atase sira fal azmu sejo wasid lan temen fi dzalika ing dalem kono khauf wa alaihi lan iku ing atase khauf al itmamu utai nyampurnaken fa in atama muka lamun nyampurnaken sapa abet fadaka muka utawi mengkono itman iku al maksudu perkara kang den sejo min fadli saking anugerai Allah. Wa illam yutim lan lamun ora nyampurnaken sapa abet papat gufirat muka temen-temen den sepura apa dzunubuka dosa sira as-salifata kang wis kelewat kullaha ya sekabehane dzunub wa takhallasta lan bersih sira minha saking dzunub wa tatoharta lan suci sira wa laisa lan ora ana iku alika melarat ing atase sira apa illa hadza dzambu angin iki dosa allati ahdatsahu kang nganyari sapa sira hu ing allazi al-ana ing wektu saiki.
Wa hadza huwa ribhul azim. Wa hadza utawi iki itmam. Wa ya hadza iku ribhul azim bati kang gedhe. Wal faidatul azimah lan faedah al azimatu kang agung al kabiratu kang gedhe. Fala yamnaka moko aja nyegah ka ing sira apa khauful audi wedi baleni dosa. Ojo nyegahane taubati saking taubat. Fa innaka krana satane sira mene taubati saking taubat abadan ing selawase iku baina ihdayil hasanayaini. Husnayaini. Iku baina ihdayil husnayaini. Ing dalam antarane salah sijine kebagusan loro. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku wali taufik zat kang merentai taufik pitulung wal hidayati lan pitutu. Fahadihi mukotaiki adamul imtina'a falayam nakka khawful audi iku hadihi iki innaka minat taubati abadan baina ihdayil husnayaini. Ini diterangkan apabila ada penemu atau pemaham tidak mau tobat karena tahu dia akan mengulang, sehingga tobatnya tidak ada gunanya menurut perasaannya. Maka harus diketahui anna hadza, yang demikian ini tipuan setan. Wa min aina laka hadzal ilmu, dari mana kok punya paham seperti ini, dari mana pengetahuan ini? Karena tahu akan melakukan dosa, lalu dia tidak bisa taubat saat ini. Kenapa? Fa'asa antamu tataiban qabla ta'udailat dambi, karena barangkali nanti akan mati dalam keadaan taubat sebelum mengulang dosa. Kok pengulangan sudah menghantui sehingga tidak mau taubat. Wa ammal khaufu minal audi fa'alaikal azmu wasidqu. Adapun takut mengulang bukan penghalang untuk taubat, tetapi fa'alaikal azmu, tugasmu adalah harus menetapkan azam, kemauan kuat, wasidqu dan jujur terkait pengakuan ini fil dzalika. Wa alaihi al-itmam, dan juga setelah ada azam alaihi al-itmam, baginya wajib sempurnakan azam dan kejujuran tersebut. Fa'in atamma fadzalikal fadakal maksud. Jika sempurna berarti tak tanpa pengulangan dosa, maka yang demikian itu al-maksud min fadlihi, yang dimaksud karena fadl Allah di atasnya. Ini sarana wa alaihi, kembalinya ke Allah. Wa alaihi dan iku ngatasi Allah al-itmamu ala maksudika. Ketika fadzakal itmam al-maksud a'zam min fadlihi, ketika disempurnakan oleh Allah maka itu adalah fadl dari Allah. Ya. Fa'alaika al-azbu, tugasmu hanya punya tujuan dan jujur terkait khauf tersebut, dan tugas Allah al-itmam, wa alaihi al-itmam. Nyaman ya. Ini macam makna. Fa'in atamah, jika hambanya menyempurnakan berarti sesuai dengan alaihil al-itmam, maka itulah yang dimaksud fadlihi, fadl Allah.
Wa ilam yutin, jika tidak sempurna artinya sudah ada tujuan meninggalkan dosa di masa mendatang, lalu kok terjadi dosa. Maka demikian ini faqad ghufirat dzunubuka, maka dosa-dosamu, bukan sekedar dosa-dosamu jamak itu diampuni. As-salifata kullaha wa takhallastah minha, dan kamu bersih dari dosa, bahkan suci. Wa tatahharta walaysa 'alaika illa hadzal dzambi, dan kamu tidak memiliki dosa lagi kecuali dosa yang sekarang, alladzi ahdastahu al-ana, kecuali dosa yang sekarang. Wa hadza huwa ridhul azim wal faidatul azimah al-kabirah. Nah, yang demikian ini adalah keuntungan yang besar serta faedah yang agung, sehingga fala yamna'ka khauful auti anit taubat, jangan jadi penghalang bagimu takut mengulang dosa sehingga kamu tidak taubat. Jangan. Kenapa? Fa innaka minat taubati abadan baina ihdayil husnaya ini, karena sesungguhnya kamu dari sisi taubat itu selamanya berada di antara salah satunya dua kebaikan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah hadhihi. Cukup nggak lagi masalah? Nabi sarana atamma itu Allah. Fa'in atamma itu Allah, wa ilam yutimma ki Allah. Nekan fa'in atamallahu ta'ala muradaka fadzakal itmamu huwal maqsudul a'dham min fadlihi ta'ala. Wa illam yutimma subhanahu wa ta'ala qasdaka. Nah, jadi jika Allah memang menyempurnakan tujuanmu tadi, maka kesempurnaan itu adalah tujuan yang agung yang diberikan dari fadl Allah. Tapi jika Allah tidak menyempurnakan, Allah semua nih kan. Terus anda mafhumnya qasdaka al-istimrar. Kesannya kok majbur ya Abdullah? Gak majbur, justru baik. Dia itu seandainya dia pelaku dosa selalu, tetap dianjurkan taubat, harus ada azam. Takut sewaktu-waktu dia meninggal. Kalau dia meninggal itu udah diampuni karena udah azam. Makanya ihdal husnaya ini itu ada dua tadi. Ihdal husnaya ini itu termasuk diampuni dosanya dan uktita al-itmam. Uktita al-itmam itu artinya dosa yang terlampau itu udah ya mungkin taubatnya itu disempurnakan atau dosanya dihapus. Kalau dia dianjurkan itmam juga justru itu yang majbur. Kalau disuruh itmam taubatnya kalau meninggal masih punya dosa. Enggak, maksudnya sudah wa alaihi al-itmam, itu tanggungan Allah untuk mengitmamkan. Jika hambanya berusaha menyempurnakan kan enak, maka ya itulah yang dimaksud dengan fadlihi, karena fadl Allah di fadlihi tadi. Tapi jika hambanya tidak sanggup, apa Allah yang tidak sanggup dalam ini? Bukan nggak sanggup, tidak menyempurnakan. Iya, tidak menyempurnakan berarti hambanya tidak menyempurnakan, berarti tidak sanggup merawat al-azmu wa sidqu, janji tidak mengulang dosa.
Jadi ini Pak, tugasnya hamba itu bukan memastikan gitu. Jadi tugasnya hamba hanya qasdu. Dia punya keinginan untuk tidak kembali melakukan dosa. Masalah kesempurnaan itu berarti ketika Allah menyempurnakan dia tidak kembali kepada dosa, berarti itu min fadlillah. Kalau seumpama dia sudah qasdu ternyata sama Allah, titik akhirnya kan sama Allah, dikembalikan kepada dosanya, maka ya bufirat gitu. Jadi tetap tujuan manusia bukan memastikan dia dengan berqasdu Allah yata'ammadah ilal aut tadi, dia tidak punya keinginan untuk kembali, dia memastikan saya tidak akan kembali, tidak bisa itu. Itu Allah fa'in atamma. La fa'in atammallahu muradakah lain. Jika Allah menyempurnakan keinginanmu tadi untuk tidak kembali, fadakal itmamu wal maksudul a'dham min fadlihi ta'ala. Itu tujuan yang agung dari Allah. Tetapi fa'illam yutimma subhanahu qasdaka. Jadi ketika Allah tidak menyempurnakan tujuanmu untuk tidak kembali kepada dosa tadi, artinya dia melakukan dosa kembali, maka ya diampuni oleh Allah. Ihdal husnaya ini itu isinya apa? Hah? Dua kebaikan ya. Satu di antara dua kebaikan itu apa? Artinya seorang hamba melakukan itu, udah melakukan salah satu di antara dua kebaikan. Ihdal husnaya ini. Ya itu Pak, itmam sama lam yutimmah itu, yaitu apa? Wahuma husul maksudi in u'tiyat al itmam in u'tita al itmam wa ghufranu dzunub illam tu'ti dzalika minal mulkil alam itu. Yang dikhawatirkan kan takut mati sebelum taubat. Iya. Makanya dianjurkan azmu. Baik yutimma atau gak yutimma, yang penting ada azmu, ya kan? Yang tadi kan khauf itu kan khawatir berarti Pak. Khawatir dirinya saya gak mau bertobat wis, nanti saya percuma saya kembali lagi ya. Atau saya khawatir nanti kembali lagi. Itu kan mingguru syaitan itu. Dan kita tidak bisa memastikan itu. Dengan tidak memastikan itu bukan berarti kita tidak bertaubat, tidak gitu. Jadi intinya itu walaupun sering melakukan dosa, tobatnya harus tetap jalan gitu intinya ya. inti takbir. Inti takbir. Ya iya maksudnya kan saya katakan gila dia ya, terus takbirin kalau tadi atau melakukan dosa asal atau sekali kan intinya penekanannya kan di situ yang nggak boleh itu. Berarti seorang hamba melakukan dosa, ya melakukan dosa, tobat ya tobat, kan begitu ini. Maksudnya hamba keluar jangan dipikiran patah tobat. Cuma kalau dilihat pembahasan sebelumnya ini derajat tobat yang kedua. Kalau yang murni itu kan nggak kembali. Oh iya, tapi dalam kesimpulannya dalam pembahasan malam ini yang saya pahami lah ya, seorang hamba jangan sampai itu menapok percuma mereka tobat, tapi kok kenal untuk sekolah. Intinya kan di situ ya itu hanya simpel sebetulnya. Jadi itu cuma kan khawatir, sehingga kekhawatiran itu menjadi lemahnya untuk bertaubat. Sebetulnya ya jangan begitulah manusia. Iya, maksudnya penekanannya di situ. Dosa itu tidak punya azam dosa, tetap azam untuk bertaubat. Ya, jadi kesimpulannya ya bila hamba melakukan dosa, ya cepat tobat. Ini orang dosa boleh, ya tobat boleh, kan begitu. Mungkin contoh, bener. Apa datang? Iya, berarti seorang hamba melakukan dosa, ya tobat. Jadi melakukan dosa boleh, ya tobat boleh, kan begitu. Maksudnya apa begitu? Lah kalau beda Pak, reng kampung ini udah kayak gitu, bang beda tobat dan nggak tahu. Tore tobat tuh, deki sampai geli malaikat. Mare tobat sampai deki beli boleh. Ya bahasa kan itu kan kayak ini benar persis ini kan. Takut kan di situ. Kan persis sama ini. Jadi iya Pak, deki mare tobat tuh sampai beli boleh, geli malaikat kayak. Lah bahasa itu kan minggu syaitan kalau di sini.
minggurul syaitan, Iya. termasuk tipuan setan biar tidak tobat orangnya. Dia dikhawatirkan dia akan melakukan dosa lagi, itu termasuk tipuan setan itu. Tak usah tobat lagi sampai ngaku boleh lah. Itu termasuk minggurul syaitan. Darbe lomblo. Elong bolong lah, kan para mati baru tobat ya. Salpak gitu. Oke. Saya kira berkata-kata la bola sebelum melaksanakan anu dosa kan itu mati sebelum melaksanakan dosa. Itu kan Rasulullah. Nah, betul Pak. Maksudnya kelana kok meninggal sebelum tobat. Sedangkan dosa yang telah dia lakukan itu belum ditobati. Nah, kalau nggak tobat takut-takut dia senengah. Tapi kalau udah ada azam tobat, walaupun dosa itu belum selesai, lam yutimma, itu tetap diampuni karena udah ada tujuan. Coba mungkin ini ya saya pahami dulu Pak. Saya kok lebih setuju dengan yang dikatakan oleh saya kok setuju dengan yang dikatakan. Jadi Pak Rohib itu merujukan kepada uang atau hoib itu ya. Ya itu. Keisan sendiri saya baca merujukan kepada Allah, tapi bukan berarti kita harus menerima, kan enggak ya. Soalnya ada celah kalau ikut keisannya. Jadi kalau Pak Rohib itu tadi ini ya, wa amal khawfu minal audi, apabila orang tobat itu takut kembali melakukan tobat, fa alaika lasmu ya, maka wajib untuk asmu wasidku, tapi tidak lepas hanya itu saja menurut Imam Ghazali bidzalika wa alaihi alitma, tapi dia itu masih punya kewajiban. Alaihi saya rujukan kepada khaib atau uang ya, kata Pak Rohib. Maka tapi dia masih mempunyai kewajiban. Intinya lo pasrah bongkoan ketika tobat lo cukup asmun, lo cukup sikut, tapi dia masih punya kewajiban walai alimmu, dia harus menyempurnakan. Fa'in atamma pada kal maksud bifadli, apabila dia bisa menyempurnakan kata Imam Ghazali, maka itu termasuk fadl dari Allah. Tapi kalau dia sudah berusaha lam yutimma, tetap tak bisa. Bakot kufirat dunu buka asalibah, karena sudah ada usaha kok tidak bisa menyempurnakan, itu yang dimaafkan oleh Allah. Itu versi Imam Ghazali ya. Kalau ke Ihsan gini, coba ya kita pikir-pikir ya, versi ke Ihsan. Wa amal khawfu minal audi fa alaika al-asmu, apabila orang tobat itu takut kembali ya, maka fa alaika al-asmu, maka dia mempunyai kewajiban al-asmu wa sidku bidalik, pokoknya asmun dan sidku wa alai ilman, masalah sempurnanya terserah Allah menurut Ihsan ya, pasrahkan saja ke Allah dan itu ya. Yang penting dia melaksanakan dosa, kemudian dia asmun, tobat, asmun wasidku wa alaihi al-itmah, nanti Allah saja yang menyempurnakan. Ini titik lemahnya Ihsan ya. Wa inatamma badakal maksud, apabila Allah itu versi Ihsan, apabila Allah menyempurnakan badaka al-maksud bifati, itu yang dimaksud berarti dia termasuk mendapat fadlnya Allah. Titik lemahnya pada wa alaihi al-ilmam. Jadi seakan-akan kalau versi ke Ihsan ya, orang yang bertobat itu pokoknya nadmun, pokoknya apa asmun, tidak melaksanakan kembali, itu sudah cukup. Nanti Allah yang menyempurnakan. Enteng kan? Ada celah enteng. Tapi kalau versi Imam Ghazali ya maaf ya, Imam Ghazali kita konsekuensi. Jadi ketika orang itu bertobat, maka dia wajib untuk asmun ya, untuk asmun wasidku, tapi dia masih punya kewajiban menyempurnakan. Apabila dia bisa menyempurnakan, berarti dia dapat fadl dari Allah. Tapi kalau dia sudah usaha tidak bisa menyempurnakan, Allah sudah memaafkan karena sudah usaha gitu. Itu mungkin itu ya menurut saya itu. Seperti Pak Rohib gitu. Kalau ke Ihsan Allah ini Pak, mungkin akan menjelaskan versi ke Ihsan. Jadi salah itu tidak harus diikuti. Berarti
ini Asia, Pak Rohim. Asia bikin Asia. Nanti gini Pak, Iya. kalau itmam itu diarahkan kepada abdu, berarti abdu itu memastikan dirinya istimror taubah. Itmam itu kan istimror taubah, dia menjaga terus untuk tidak melakukan dosa. Dia kan tidak bisa memastikan Pak, makanya dia hanya bisa memastikan tentang qasdunya. Untuk selanjutnya dia tidak bisa Pak, maka Allah lah yang bisa menyempurnakan itu. Kalau ke abdu nanti berarti abdunya yang bisa memastikan, dia tidak akan Ya, kembali kepada. memastikan, tapi dia masih punya kewajiban selanjutnya, Pak. Di itmam itu apa? Hah? Itmam itu apa? Itu menyempurnakan. Ya, enten ada definisinya ini itmam. Bi ayyas ta'malaka ala istimrorit taubah wa adamil maksiyah. Ya, iya. Wa adamil audi. Berarti kan memastikan Pak, dia tidak akan melakukan maksiat lagi. Loh, siapa yang bisa memastikan kita kalau kita tidak akan maksiat lagi? Kan tidak bisa Pak. Makanya Allah fa'in atamma. Wajib berusaha. Kostumnya yang paling Kalau penting. ditanya itmamnya itu dipastikan Allah, lalu bifadlihi kalau terjadi itmam. Apa dosanya bukan dipastikan Allah? Kewajiban kita bukan memastikan kita tidak kembali kepada dosa, tapi kewajiban kita adalah qasdu. Makanya syaratnya yang di atas itu Allah yata'ammada al-audah ila dunub itu tadi. Dia sudah punya niatan, dia tidak akan kembali untuk melakukan dosa. Apakah bisa memastikan? Tidak bisa. Itu fa'in atamah sama lam yutimah dari Allah. Ya, yang tidak bisa dari sisi hamba atau antanya dalam syair alaika. Namun yang saya sebut tadi mengandung majbur, jabariyah. Jadi nantinya Karena memang itmamnya nampak dipastikan oleh Allah. Apa dosanya tidak dipastikan Allah, kan begitu pertanyaannya. Akhirnya kalau jawab iya, sudah jabariyah. Jadi seakan-akan pas Prabowo membawakan pada gini, ketika saya tobat ya, dalam hati saya, oh percuma saya tobat karena pasti saya akan melakukan dosa yang seperti ini. Ini adalah setan. Tapi menurut Imam Ghazali, wah tobat tak, walaupun seperti itu. Yang penting kamu asmun. Ya. Asmun tidak akan mengulang. Ya. Wa alai al-itmam dan seterusnya, ya, seakan-akan masih punya kewajiban berusaha untuk tidak melaksanakan itu lagi. Kalau memang itu bisa terjadi, berarti kamu dapat panggung Allah. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah berusaha tidak bisa, ya dimaafkan saja. Selesai. Menurut Imam Ghazali. Mungkin tidak, walahi pokoknya kamu tobat saja, kamu asmun, nanti yang menyempurnakan Allah saja. Ketika Allah itu menyempurnakan, berarti kamu dapat fadl. Kalau tidak menyempurnakan, ini yang satu lagi. Kalau tidak bisa menyempurnakan, sudah dimaafkan. Sudah dimaafkan kan? Ya, dengan pengertian disempurnakan itu setelah taubat kok tidak ada dosa lagi, itu berarti oleh Allah disempurnakan taubatnya. Jika sudah taubat kok kemudian muncul dosa lagi, berarti Allah Ta'ala tidak menyempurnakan, dan disebutkan dosa yang sudah ditobati pasti bersih, suci, dosanya hanya pada saat ini, yaitu pada saat terjadi dosa itu, sehingga perlu tobat lagi kan. Jabariyahnya jangan dimasukkan ya. Iya, pokoknya intinya itu bila dosa lah tobat itu seperti atau boleh. Usah rekone. Jadi mau soal sumber dari Allah Ta'ala ya di Allah Ta'ala tapi kita sebagai makhluk ada di pikiran, ada di nalar kan begitu. Dan kita tidak punya daya dan upaya. Tapi setelah kita terjerumus ke dalam dosa, ada saran dari ulama, dari kitab surat tobat, ya tobat. Ini tempat saya boleh, ya tobat boleh. Jangan sampai punya argumen ya karena nanti kami pasti akan mengulang lagi, apa gunanya tobat. Jangan sampai muncul kata itu. Nah, karena ditekankan anti itu seseorang boleh, jangan sampai anti pikiran, aduh
senbeng atau berpercuma kalau disebut itu yang dikhawatirkan kan begitu. Karena nalarnya sudah dikendalikan oleh nafsunya kan begitu. Akhirnya tahu satu berit berselong bolong dikiulat tua mau para mati dan lain sebagainya kan begitu. Selesai urusannya kan begitu. Saya clear. Wallahu a'lam bishawab. Tadi pertanyaan isinya husnaya ini belum terjawab. Apa azmu wasidku? Isinya husnaya ini, saya tanyakin. Isinya husnaya ini apa? Ada pertanyaan kan belum terjawab. Apa di azmu wasidku apa? Kalau di sarahnya ya dua itu. Ihdal husnaya ini ail mutaqaddimata ini wa huma husulul maksudi in uktita al itmam dari Allah tadi. Yang kedua wa ghufranu dzunubi illam tuqti dzalika minal mulkil alam. Kalau fa'in atama kembalinya ke abdu, mestinya husnain tidak dua itu tadi. Nggak tahu apa. Di singkata setelah tobat itu dimungkinkan dua kebaikan. Kebaikan pertama, bila sampai akhir tanpa dosa, lah itu yang dimaksud dengan taubat, itu kebaikan pertama. Jika belum berakhir mengulang lagi kebaikannya, yang ditaubatin itu sudah bersih, tetap terhapus. Tapi kalau kembali ke al-azmu itu kan kelakon ate gencerna supaya belajar yang al-azmu. Berarti mungkin husnaya ini bisa mun esaranaan sebagaimana yang disebutkan Pak Rahimah. Ihdal husnaya ini ilmu taqaddimata ini wa huma husulul maksud in uktita al itman. Jadi seorang hamba kalau punya tujuan taubat terus taubatnya disempurnakan, itu husulul maksud, dapat fadl dari Allah. Itu salah satunya. Yang kedua wa ghufranud dzunub illam yutimma atau illam tu'ta dzalika minal malikil alam. Apabila dia tidak bisa menyempurnakan taubatnya, tetap diampuni. Nah, jadi salah satunya ihdal husnaya ini itu pertama ketika dia menyempurnakan taubatnya, yang kedua itu mendapat fadl dari Allah. Ketika tidak menyempurnakan taubatnya, dia tetap diampuni dosa. Karena ada qasdu dengan sidqu di depan asmu. Ya. Al-asmu yaitu qasdu. ya kalau yang tadi dibaca itu kan sudah hasilnya termasuk hasil apa yang terakhir ihdal Husnaya ini. syarahnya fala yamna'ka khauful 'audi 'anit taubah fa innaka minat taubati abadan bainal husnaya. Artinya ketika seorang bertaubat, jangan takut untuk melakukan dosa lagi. Karena dia udah melakukan taubat itu udah melakukan salah satu di antara dua kebaikan tadi. Yang pertama, ketika taubatnya sempurna, maka mendapat fadl dari Allah. Ketika taubatnya tidak sempurna, tetap diampuni oleh Allah.
Bukannya nanti dia kok deki ngelakuin dosa boleh pas tak tobat, bukan begitu maksudnya. Mun keterangan mendapat fadl dari Allah dan diampuni Allah itu kan secara sudah hasilnya. Kalau husnayaini itu harusnya isinya yang masih bisa diusahakan atau dilakukan. Ini berangkatnya dari depan gitu. Ketika harus diurut, ketika seorang hamba itu tahu melakukan dosa terus, maka dia dianjurkan bertaubat. Harus ada qasdu atau azmu dengan zikr. Maka ketika melakukan taubatnya itu itmam sempurna, maka itu mendapat fadl dari Allah. Kalau dia tidak itmam, tetap diampuni oleh Allah. Jangan merasa tidak bisa menyempurnakan, oh nanti saya melakukan dosa lagi. Artinya dia yang dilakukan itu udah baik, udah mendapatkan salah satu di antara dua. Intinya dia pokoknya minnya faedah ibtidah minat taubah. Mulai dari taubat ini kamu ada dalam salah satu dua kebaikan, sehingga terpeta dengan demikian. Dari ketika orang tobat itu Nah, kan pada orang itu pesimis dengan tobat. Mau apa tobat ki ngelakon dari nah itu yang jelek ya tidak intinya dianjurkan. kon gelem tobat gelem tobat maka akan mendapatkan salah satu dari dua Ya, memang sudah tidak. Rekan ada tak bagus atau ini kawan? Nah, intinya begitu. Nah, setak bagus cuma kok. Cuma menmerah taubat tak ngelakuin dosa apa tak congok kan ini Iya, pertanyaan. makanya itu ya. Jadi taubatnya butuh taubat ya. Istighfaruna ya tadi istighfarin. Itu nanti yang taubat yang pertama, pembahasan sebelumnya. Ini yang pelaku dosa. Taubat yang kedua. Walaupun melakukan dosa 70 kali kan dianjurkan taubat. Takutnya tadi kedalutan mati. Ya, contoh simpelnya aja dulu lagi. Udah semakin rahasia, nekengan dia. Nekengan Ya enggak, setelah hasilin rembinnya. Kan rahasia mereka. Auto. Kan lah selesai. Banyak rahasia boleh. Ya betul boleh. Kan begitu gambarnya. Iya. Iya. Sudah dapat kebaikan. Daripada tak untuk terus-terusan. Jadi dari itu artinya kayak ngajeling ini betal wudhunya. Ngajeling boleh wudhu boleh. Membaca itu fadilah itu. Ketika wudhu menghapus dosa-dosa kita. Iya. Lalu ngajeling boleh, wudhu boleh kan berarti Lah, kita iya. tak wudhu sepertama. Daripada tidak wudhu kan begitu. Daripada ketika ngelakuin dosa tobat, kenapa minta tobat kan begitu ini. Dan gambarannya kan begitulah. Akhirnya wudhu.